Mau dengar ceramah yang bilang Abdul Somad sesat? Mau? Dongeng elok-elok, ya. Nah ini dia. Nilai dasarnya, jangan antum katakan saya Salafiyah, saya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu firqah dhallah, NU firqah dhallah, Jemaah Tabligh, Jemaah Tabaligh firqah dhallah. Apalagi Tarbiyah firqah dhallah. Tidak jurus kepada Al-Quran itu. Yang menjurus kepada Al-Quran adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salaful Ummah, yang dikatakan Salafus Saleh, dan kita pengikutnya Salafiyun. Alah, paham tu? Just ngerat yang punya. Nah, bukan banyak semua tungkulatan dakwahnya. Ini adalah markasnya dakwah Salaf Banjang untuk Kampar sekitarnya. Dari sinilah, ya, dari sinilah lahirnya La ilaha illallah di atas pemahaman Ahlus Salaful Ummah dan mengakui meyakini Allah di langit. Karena itu, kenapa kita yang bertauhidnya rukunnya dua? Pertama, percaya kepada Allah ada. Yang kedua, percaya Allah di atas. Jangan dibantah. Pak Babin Kamtipmas, tolong nanti kumpul Pak Babinsa, buatkan butiran-butirannya bersama wali kota, gubernur, forum komunikasi pimpinan daerah, butiran-butiran untuk menjaga kedamaian di kota Pekanbaru. Kalau tidak nanti orang bertinju-tinju di masjid. Ini kalau saya teruskan isi ceramah nih, Perti sesat, Al-Wasliyah sesat, ujungnya, maka tak saya teruskan, nanti ujungnya saya emosi, saya banting handphone nih. Abdul Somad sesat, bodoh gitu. Kalau Allah katakan di langit tidak serupa dengan kita, makhluknya saja tidak serupa tempatnya. Kenapa kita katakan Allah serupa dengan kita? Bodoh itu orangnya itu. Siapa itu? Korobang Abdul Somad mengatakan. Jangan belajar dengan dia. Paham tuh? Dia bantah Allah di langit. Tak mengerti dia dakwah sunnah itu. Kalau ibu-ibu BKMT dituduh sesat, marah tak? Marah. Sepanjang tahun ibu berapa kali disesatkan orang? Dari awal tahun dulu. Awal tahun Muharram BKMT menyambut satu Muharram, ya kan? Menyambut satu Muharram itu sesat. Pakai hadis pula tuh, wa kullu bid'atin dhalalah. Dhalalah itu kan sesat artinya. Yang membuat acara BKMT, penceramahnya dari MDI. Buya Tarmizi Muhammad sesat. Ibu BKMT sesat. Jadi uang kau serumah kau sesat. Habis bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, apa oleh acara? Maulid sesat. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Siapa yang menyambut satu Muharram sesat, Maulid Nabi sesat, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Apa dibuat Sya'ban? Nisfu. BKMT membuat nisfu Sya'ban, sesat. Habis nisfu Sya'ban, menyambut Ramadan, berkumpul di masjid, bermaaf-maafan, penceramah dari MDI, sesat. Masuk bulan Ramadan, 17 Ramadan, apa acara? Nuzul Quran, sesat. Berkumpul-kumpul di masjid ceramah, BKMT membuat Nuzul Quran, sesat. Dhalalah. Berapa kali selesai? 5. Masuk Idul Fitri, apa acara? Halal bihalal, sesat. Yang ketujuh, tak jadi sesat, acara melepas jamaah haji karena Covid. Untung datang Covid. Kalau beginilah kehidupan kita di Pekanbaru, hancur kota Pekanbaru. Maka saya senang sekali hari ini hadir semua, Pak Camat,
hadir, Babinsa hadir, Babin Kamtipmas hadir, Buya kita yang sekaligus anggota dewan hadir. Maka mesti dibuatkan butiran-butirannya supaya kita di masjid di Pekanbaru tidak saling menyesatkan. Abdul Somad ini sesat. Kenapa BKMT mau mengundang? Mau dengar ceramah yang bilang Abdul Somad sesat? Mau? Dong elok-elok ya. Apa? NU firqah dhallah. Apa arti dhallah? Sesat. Muhammadiyah firqah dhallah, sesat. Jamaah tabligh firqah dhallah, sesat. Pak Babin Kamtipmas, tolong nanti kumpul Pak Babinsa, buatkan butiran-butirannya bersama wali kota, gubernur, forum komunikasi pimpinan daerah, butiran-butiran untuk menjaga kedamaian di kota Pekanbaru. Kalau tidak nanti orang bertinju-tinju di masjid. Ini kalau saya teruskan isi ceramah nih, Perti sesat, Al-Wasliyah sesat, ujungnya, maka tak saya teruskan, nanti ujungnya saya emosi, saya banting handphone nih. Abdul Somad sesat, bodoh gitu. Nanti saya kirimkan linknya, ibu tonton sendiri dulu. Janji handphone jangan nyampe lah. Nah, saya dikasih judul hari ini adalah kita perkokoh akidah Islamiyah, kita perkuat ukhuwah Islamiyah, watoniyah, serta cegah aliran sesat. Kalau kita berbeda pendapat, tidak mesti orang itu menjadi sesat. Ambo sholat tarawih 20 rakaat tambah witir 3, jadi berapa? 23 rakaat. Ambo dapat jadwal sholat di Masjid Akramun Nas Undri. Itu tarawihnya ompe 3. Jadi seboleh rakaat. Karena berbeda pendapat, apakah ambo katakan yang ompe 3 itu sesat? Itu kan perbedaan mazhab. Itu kan perbedaan pendapat. Jangan gara-gara berbeda pendapat lalu merembet ke berbeda pendapatan, lalu saling menyesatkan. Pembahasan yang pertama adalah siapa yang punya otoritas, punya legalitas yang boleh menyesatkan, mengatakan ini sesat, ini tak sesat. Yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ada lagi nih? Tidak ada. Setelah meninggal Nabi Muhammad, maka pewaris Nabi adalah al-ulama warasatul anbiya. Mengurus negara itu sultan, mengurus agama itu mufti. Sultan Siak, Sultan Indragiri, Sultan Pelalawan, Sultan Riau Lingga. 4 sultan Melayu yang besar di Riau. Di Sumatera Utara 4 lagi sultan Melayu. Melayu Langkat, Sultan Melayu Deli, Sultan Melayu Serdang, Sultan Melayu Asahan. Di atas Sultan Aceh yang terkenal Sultan Iskandar Muda. Sultan ini mengurus negara. Yang mengurus agama diberikan kepada mufti namanya. Orang yang berfatwa, nama orang yang berfatwa itu mufti. Yang mengeluarkan fatwa. 1946 Negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka 45, kerajaan-kerajaan Melayu menggabungkan diri ke NKRI. Termasuklah Kesultanan Awak Siak 1946. Sultan yang terakhir Sultan Syarif Qasim II menyerahkan kedaulatan, maka kita tidak lagi kerajaan Siak,
itu masa lalu. Sekarang kita adalah Negara Kesatuan Republik. Karena sultan tak ada, mufti pun hilang. Tak ada lagi mufti Siak, mufti Indragiri, mufti Pelalawan, mufti Riau Lingga. Yang muncul ke permukaan adalah organisasi sosial kemasyarakatan. Yang paling tua Muhammadiyah, berdiri tahun 1912. Yang nomor 2 NU 1926. Yang ketiga Perti 1928. Yang keempat Al-Wasliyah 1930. Yang lain-lain ada tapi yang muda ingat. Kalau ormas-ormas ini nanti saling berkonflik, berkelahi, umatnya bingung. Maka perwakilan dari Muhammadiyah, perwakilan dari NU, perwakilan dari Perti, perwakilan dari Persis, perwakilan dari Al-Irsyad, perwakilan dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah, perwakilan dari Al-Wasliyah, perwakilan ini duduk bersama, disebut dengan Majelis Ulama Indonesia. Jadi yang duduk di MUI itu adalah perwakilan-perwakilan dari ormas-ormas. Makanya dia disebut Majelis Ulama Indonesia. Sekarang setelah Kesultanan tumbang, kita tak punya mufti. Pertanyaannya, siapakah yang punya otoritas untuk menetapkan sesat tak sesat? Majelis Ulama Indonesia. Diingat elok-elok, ini nanti keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Badan Kontak Majelis Taklim. Ini saya ceritakan alurnya dari pangkal. Nanti tiba-tiba orang bertanya, apa kapasitas MUI? Apa otoritas MUI? Ibu sudah bisa jelaskan. Sudah dijelaskan Ustaz Somad kemarin. Kenapa MUI yang punya otoritas? Panjang sejarahnya dari mulai sejarah Melayu. Saking panjangnya, ambo pun tidak ingat. Tapi insya Allah ceramah hari ini direkam. Ini Zoom nih direkam. Tuh, this is meeting is being recorded. Tertulis di sini kok. Pertemuan meeting ini direkam. Itu bahasa awaknya.